Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Humas IAIN Langsa, sehat kan kita semuanya? Bagaimana puasanya? Lancar? Coba tebak, sekarang saya sedang berada di mana? Kali ini narasumber kita berhubungan dengan tempat di mana saya berada. Coba tebak di mana? Yap, benar sekali. Sekarang saya sedang berada di UPT Perpustakaan IAIN Langsa. Mari kita kunjungi Ibu Dr. Jelita MPD. Ikuti saya ya. Nah, sahabat Humas IAIN Langsa, saya sudah berada bersama narasumber kita di Humas Menyapa, yaitu bersama dengan Kepala UPT Perpustakaan IAIN Langsa, yaitu Ibu Dr. Jelita MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Husna. Sehat kan Bu? Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pertanyaan yang pertama nih Bu, silahkan Ibu memperkenalkan diri. Terima kasih Ibu Hairul Husna. Ya Bu. Perkenalkan, saya Dr. Jelita MPD. Masuk di IAIN Langsa ini pada tahun 2010 dan menjabat sebagai Kepala UPT Perpustakaan IAIN Langsa pada tahun 2021. Baik Bu, kita langsung saja memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu apakah perpustakaan IAIN Langsa sudah berbasis digital? Alhamdulillah, perpustakaan kita ini sudah berbasis digital. Itu dilihat dari kumpulan-kumpulan buku e-booknya yang dikenal nama e-book, yaitu pustaka digital kita dinamakan Icot-Kala. Jadi mahasiswa-mahasiswa bisa menggunakannya melalui internet dimanapun saja. Namun kita dari segi pelayanan itu belum digital, tapi akan diusahakan. Itu rencana kita akan meminta nantinya kalau bisa semuanya menggunakan di perpustakaan digital, dari segi pelayanan, peminjaman, kemudian pengembalian, serta pun surat-surat masuk dan surat keluar untuk mahasiswa, memang misalnya bebas pustaka, itu diharapkan nanti sudah online. Sudah online ya Bu ya. Manfaat apa saja yang didapatkan oleh mahasiswa pada perpustakaan IAIN Langsa? Banyak manfaat yang bisa diterima oleh mahasiswa. Di antaranya satu, dengan adanya perpustakaan ini mahasiswa dapat mencari referensi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen ataupun untuk menyelesaikan skripsi mereka. Selain itu, perpustakaan juga digunakan oleh mahasiswa selama ini untuk refreshing. Mereka panas di luar, dengan adanya ruang lesehan ada di lantai 2, itu mereka ngadem di perpustakaan itu sambil membaca buku. Mereka bisa menyegarkan, kalau kita bilang suasana kejenuhan. Jadi di sini bisa menjadi tempat rekreasi bagi mahasiswa. Sekalian rekreasi, sekalian menambah ilmu ya Bu, ya? Menambah wawasan. Betul Karena banyak sekali ada buku di perpustakaan IAIN Langsa. Benar. Lalu Bu, pertanyaan selanjutnya, rencana apa yang dipersiapkan dalam mengembangkan atau membangun perpustakaan IAIN Langsa ke depannya? Oke. Seperti pertanyaan yang nomor 1 tadi, yaitu digital. Jadi perpustakaan IAIN Langsa ini memang diharapkan nanti ke depannya, itu tadi rencana saya itu kalau bisa semua surat menyurat itu semua berbasis digital. Kemudian selain itu diharapkan juga nantinya pustakawan kita ini ditingkatkan sumber daya manusianya melalui pelatihan-pelatihan. Memang selama ini pustakawan kita banyak ya yang belum mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Perpusnas. Dengan adanya motivasi dari saya, insya Allah mereka sudah ada yang mulai mengikutinya. Tetapi nggak semuanya. Memang pustakawan kita di sini ada 5 orang. Ya. Kemudian diharapkan juga nantinya kita melakukan kegiatan
kegiatan kemahasiswaan, diantaranya Duta Baca. Ya, Duta Baca selama ini yang sudah kita lakukan. Kemudian ada juga dalam meningkatkan rencana ke depan ini, kita di bulan 8 ya. Iya. Itu nanti ada lomba lagi untuk mahasiswa. Itu lomba kreativitas mahasiswa. Lomba kreativitas mahasiswa itu ada 2 kategori nanti. Ada menghasilkan produk. Ini nanti berhubungan dengan kultur Aceh yang kita pakai penguat. Selama ini ada program penguat di perpustakaan itu kultur Aceh, tapi barang-barangnya itu kan belum lengkap. Iya. Jadi supaya lengkap ini, bagaimana kita ikut sertakan mahasiswa untuk melengkapi alat-alat kalau bilang akrilik ya, akriliknya itu jadi lengkap untuk kultur Aceh. Misalnya rencong. Jadi mahasiswa juga ikut berpartisipasi dalam melengkapi kultur Aceh ya, Bu. Iya. Jadi perpustakaan ini kan tugas dari Sivitas Akademik semua untuk mempromosikan perpustakaan IAIN Langsa. Seperti tadi yang saya sebutkan bahwa perpustakaan IAIN Langsa ini sebagai tempat rekreasi nanti. Dan nanti rencananya betul-betul sebagai tempat rekreasi. Saya seperti yang pernah saya sebutkan sebelumnya pada kegiatan Duta Baca, kepingin adanya tempat literasi wisata. Artinya corner bakau. Ya, corner bakau artinya pariwisata yang ada di Kota Langsa itu kita promosikan. Karena pasti banyak orang-orang yang datang ke perpustakaan ini nanti, baik dari dalam maupun dari luar. Oh, berarti perpustakaan IAIN Langsa ini terbuka sebenarnya, Bu, untuk umum? Oh, terbuka, sangat terbuka kali. Jika ada orang luar, maksudnya bukan mahasiswa IAIN Langsa, bukan dosen IAIN Langsa, tapi ingin meminjam buku di perpustakaan, boleh? Sangat boleh. Oh, sangat boleh. Orang dari luar boleh masuk kemari, cuma meminjamnya yang belum boleh. Oh, meminjamnya belum bisa, belum tapi bisa. kalau hanya sekedar untuk membaca, boleh. Kalau Cotkala ini juga bisa digunakan oleh masyarakat umum. Yang penting dia mendaftar. Nanti kita admit, langsung mereka bisa menggunakan. Itu kan tidak perlu dipinjam. Jadi mereka bisa dimanapun boleh menggunakannya. Cuma kalau meminjam ini sudah saya konfirmasi ke depan, lagi dibahas. Kedepannya mungkin kita harapkan nanti bisa meminjam ke depannya, tapi dengan syarat-syarat tertentu pastinya. Alhamdulillah sekali ya, tujuan Ibu untuk membangun dan mengembangkan perpustakaan IAIN Langsa ini sangat mulia ya, Bu ya. Jadi Bu, sangat menarik tadi pembicaraan tentang Duta Baca nih, Bu. Ya, sebenarnya apa sih yang melandasi Ibu untuk mengadakan pemilihan Duta Baca? Apa yang melandasinya? Baik. Yang paling utama yang melandasi saya melakukan kegiatan Duta Baca ini, itu Duta Baca itu sudah 2 tahun ini ya kita lakukan. Itu yang pertama memotivasi mahasiswa ya, untuk mempromosikan dan mengembangkan kreativitas mereka baik di dalam maupun di luar kampus. Jadi dengan adanya Duta Baca itu mereka bisa mengembangkan ide-ide mereka dalam mempromosikan IAIN intinya ya, IAIN Langsa, tetapi di dalamnya ada perpustakaan. Selain itu yang paling mendasar adalah Duta Baca itu adalah bagian dari akreditasi. Jadi akreditasi perpustakaan itu memang diminta adalah Duta Baca banyak. Selain Duta Baca banyak yang lain. Ada pemustaka terbaik. Jadi Ibu Husna kalau mau kemari boleh, nanti bisa absen. Di situ nanti kami menentukan pustaka terbaik itu dilihat dari kunjungan yang terbanyak. Seberapa sering ke perpustakaan? Iya, seberapa sering dan berapa meminjam. Bukan cuma sering aja datang tapi tidak meminjam dan dianya itu tidak kena denda lah, disiplin gitu. Dalam meminjam dan mengembalikan. Iya.
Banyak lagi program-program yang lain yang akan kita lakukan selain Duta Baca tadi. Iya, kalau tentang Duta Baca tadi itu sebenarnya manfaat untuk mahasiswa itu sendiri apa itu, Bu? Kalau manfaatnya satu, mahasiswa dapat mengembangkan kreativitas mereka. Ya, kemudian membangkitkan semangat untuk membaca ya, untuk membaca atau menggunakan perpustakaan IAIN Langsa ini. Jadi mereka lah sebagai dutanya kepada orang-orang yang tidak pernah ke perpustakaan, mereka nanti mengajak mahasiswa-mahasiswa lain untuk masuk ke perpustakaan untuk membacanya. Jadi saya melihat kemarin Duta Baca kita perpustakaan IAIN Langsa itu juga terpilih menjadi mahasiswa terbaik se-IAIN Langsa ya, Bu ya. Jadi itu sangat mendukung ya, sangat kolaborasinya sangat bagus sekali antara Duta Baca dengan fakultas. Iya. Jadi bisa menimbulkan, bisa memunculkan mahasiswa yang berprestasi gitu, Bu ya. Jadi dengan dia itu terpilih menjadi Duta Baca bukan berarti dia itu IPK-nya rendah, tapi justru itu menjadi tolak ukur dia untuk mengembangkan prestasinya ya, Bu ya. Iya, setuju. Kemarin ada Yasin. Dia itu menjadi mahasiswa terbaik dan 3,5 tahun dia tamat. 3,5 tahun, Bu ya? Nggak sampai 4 tahun ya? Nggak sampai 4 tahun, kemarin dia sudah menyelesaikan. Dan keuntungan untuk ini satu lagi saya tambahkan, kegiatan mereka nanti diakui sebagai KPM konversi. Jadi nggak perlu ngambil mata kuliah KPM lagi. Jadi kegiatan-kegiatan mereka sudah kegiatan KPM dengan syarat permintaan ataupun outputnya yang dibutuhkan oleh LP2M itu disediakan. Jadi itu sangat ini sekali ya, Bu ya, sangat sangat mendukung mahasiswa yang terpilih menjadi Duta Baca. Iya, betul sekali. Jadi nggak payah KPM, jadi bisa lulus cepat ya, Bu ya? Iya, bisa lulus cepat. Jadi mahasiswa yang lainnya itu bisa jadikan motivasi untuk begitu ada pemilihan Duta Baca, ayo daftar nih rame-rame gitu. Diharapkan kedepannya begitu, diharapkan kedepannya mereka bisa beramai-ramai termotivasi untuk mengikuti Duta Baca ini dan mempunyai bekal lah. Dengan adanya ini mungkin mereka akan mempersiapkan bekal kedepannya untuk adik-adik yang lain. Ibu, dari tadi saya memperhatikan ke atas nih, karena gedung kita ini kan sangat tinggi, menjulang tinggi ke atas. Ini ada berapa lantai ini, Bu, sebenarnya? Ini semuanya ada 3 lantai. 3 lantai. Terus kemudian sebenarnya di lantai-lantai ini ada ruang-ruang apa saja gitu, Bu, yang sebenarnya bisa digunakan oleh mahasiswa IAIN Langsa? Oke, kita ada lantai 1. Iya. Yang pertama itu ruang loker yang nampak di sini. Itu ruang loker itu untuk tempat penyimpanan barang-barang mahasiswa. Jadi mahasiswa yang masuk tidak diizinkan membawa tas untuk keamanan, ya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ini juga sering digunakan ruangan ini untuk apa ini, Bu? Untuk mereka berdiskusi. Namanya ini ruang display. Oh iya. Ini ruang display dan di sini ada buku-buku terbaru. Ruang display itu memuat buku-buku terbaru. Jadi mahasiswa boleh membacanya. Setiap buku baru aja nih yang masuk ke dalam lemari ini. Yang di sini hanya untuk buku-buku terbaru. Iya. Kemudian selain itu ada juga ruang BI Corner. Nah, di situ tempat juga berdiskusi mereka. Dan sering kita ketahui di sini banyak yang tempat-tempat diskusi. Di lantai 1 juga di situ ada ruangan, sebelah sini ada ruangan library kit. Itu apa sih, Bu? Library kit itu adalah ruangan tempat anak-anak usia dini. Jadi di sini boleh orang luar, anak-anak usia dini datang kemari. Sudah ada sebelumnya yang mengunjungi? Sudah. Itu dari RA Asariah. Oh iya. Ya sudah, itu beberapa bulan kemarin sudah melakukannya. Jadi bukan hanya TK aja, tempat praktek. Di situ tempat praktek mahasiswa PIAUD boleh masuk kemari, tapi dengan syarat memang dosennya harus memberikan surat permohonan ya, bahwa memakai, jangan nanti mereka pakai ada orang duluan gitu. Jadi biar ada cepat gitu administrasinya. Di ruangan di sebelah sana juga ada ruangan
konseling. Nah, kita kerjasama dengan BKI bahwa ada ruangan konseling bagi mahasiswa-mahasiswa yang menghadapi masalah. Nggak diminta bayaran, nggak diminta gratis, dan sebelumnya sudah ada belum mahasiswa yang berkunjung? Untuk dari saat ini setelah dibangun itu baru satu orang. Baru satu orang. Mungkin mereka ada rasa malu, ada gimana, kita nggak tahu. Atau mereka juga belum tahu bahwa di perpustakaan ini juga ada ruangan bisa untuk digunakan untuk konsultasi gitu, Bu? Bisa jadi. Kita memang sudah promosikan ini pada user education. Sudah pada saat mahasiswa baru masuk. Tapi untuk kakak-kakak lettingnya kan belum tahu gitu. Jadi mungkin bisa jadi gitu ya. Tetapi mereka konsultasikan mungkin yang tidak bisa diungkapkan lagi ataupun itu menghalangi mereka perkuliahan mereka. Tapi kalau dari segi masalah ekonomi mungkin nggak bisa diatasi ya. Berarti Bu, nanti konselornya siapa ini Bu? Konselornya nanti dosen-dosen BKI. Oh, alhamdulillah ya Bu. Kita udah ngadakan MOU kepada mereka dan mereka siap untuk menjalankan jika ada pasiennya. Nah, jadi insya Allah segala sesuatunya pasti dirahasiakan, tidak akan dipublish. Hanya terbatas untuk mereka dan dosennya. Saya sendiri pun tidak akan tahu. Gitu. Ada ruang laktasi yang baru diresmikan oleh Bapak Rektor. Ruangan laktasi itu gunanya untuk? Ruang laktasi itu untuk pemustaka yang datang ke perpustakaan, yang ingin membaca tapi membawa anak terkendala, kita ada ruangan khusus di ruangan untuk situ menyusui, untuk menyusui. Ada ayunannya, ada kulkasnya, ada tempat tidurnya, lengkap gitu. Sekali ya, Bu, ya? Semua lengkap. Jadi bagi mahasiswa atau orang luar yang mengunjungi ke sini terkendala dengan membawa anak kecil misalnya Bu ya, tetap bisa nyaman ya Bu ya berada di perpustakaan ini. Untuk dosen-dosen mungkin juga atau staf tendik juga bisa, misalnya mereka punya anak kecil ya. Dan akan disusui tapi nggak ada ruangan, silahkan datang ke perpustakaan lantai 2. Lantai 2 di sebelah mana Bu? Kiri kanan? Kanan nih, pas di atas ini. Jadi di situ sudah lengkap. Jadi kalau mau dibuat asinya juga mau diperas, nanti masukkan di kulkas, jadi kan bisa digunakan untuk ke depannya. Kalau anaknya udah ngantuk bisa tidur, boleh. Ada ayunan juga ya Bu? Ada ayunan. Jadi kepada Sivitas Akademika silahkan berkunjung ke perpustakaan. Jadi tidak ada alasan lagi kalau ada anak kecil gitu. Lengkap sekali Bu ya fasilitas yang ada di perpus ini ya Bu ya. Membuat jadwal. Kemudian ada lagi ruang scientific clinic. Scientific clinic ini tempat mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai kesulitan dalam menyelesaikan skripsi. Di mana itu Bu ruangannya? Di ruangannya di sebelah sana kiri ada ruang scientific clinic. Jadi mereka kalau mau itu yang sudah 1 tahun, 2 tahun nggak selesai menyelesaikan skripsi, datang aja ke perpustakaan. Nanti kami mencari dosen-dosen yang bisa membantu. Tanda kutip membantu bukan untuk membuatin ya, tetapi memberikan arahan. Mungkin masalahnya di mana, kan kadang-kadang ada mahasiswa yang dengan pembimbingnya nggak paham yang dimaksud, tapi dengan bantuan orang lain bisa gitu. Jadi berarti berbeda ya Bu ya dengan ruangan di lantai 3 kan ada juga yang khusus untuk skripsi ya? Ada, orang ini kan cuma membuat skripsi aja di sana di atas orang tuh. Kalau ini ada dosennya, kita layannya. Ya, jadi dosen-dosennya ini sudah kita hubungi dan mereka siap. Jadi sesuai dengan bidangnya, nanti kalau PB nanti semuanya siap untuk membantu dan gratis semuanya, nggak ada diminta bayaran. Alhamdulillah ya, saya baru tahu juga loh Bu ini. Jadi Bu Husna kalau ada masalah-masalah apa bisa konsultasi di sini yang lain-lain. Masalah keluarga Bu, boleh nggak konsultasi? boleh. Yang penting jadwalnya tergantung dengan konselornya. Terus kalau di lantai 2 itu, di sini ada juga ruang audiovisual. Audiovisual itu dulunya ruang diskusi, jadi mahasiswa boleh masuk di situ. Menggunakan kemarin ada HMJ misalnya. Ada kegiatan apa? Ada kegiatan boleh pakai ruang itu, tapi itulah membuat
surat ya, surat permintaan, ada ruang diskusi sebelahnya. Jadi bisa digunakan oleh mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan apapun. Ke lantai kedua itu ada ruang lesehan. Ruang lesehan jadi sering mereka lakukan untuk diskusi dengan dosen-dosennya. Dosennya masuk untuk mengajar, mereka duduk rame-rame di situ untuk ini. Tapi memang kalau ruang lesehan kan berarti kan tidak ada kursi meja ya. Jadi di situ tempat kadang-kadang mereka istirahat pun di situ. Sambil tidur-tiduran mereka membaca. Nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa. Kita berikan kebebasan kepada mahasiswa dengan catatan mereka sopan dan tidak boleh gabung antara laki dan perempuan kalau pada saat mereka tidur-tidur. Tapi kalau pada saat mereka berdiskusi itu silahkan. Itu ada banyak ruangan di sini Bu. Kalau kita mau ruangan 3 itu ada namanya ruang Carol. Apa itu lagi Bu? Belum tahu lagi ya. Ruang Carol itu memang baru 1-2 yang menggunakan, itu pun dosen yang menggunakan, mahasiswa belum ada. Untuk apa ini Bu ruangannya? Itu ruangan untuk konsentrasi buat skripsi. Jadi satu ruangan 1 orang. Satu ruangan 1 orang? Iya, jadi dia kalau mau khusus, dia masuk ke situ, tapi harus lapor, Bu, saya pinjam ruang Carol 1 gitu. Oh gitu. Jadi berapa silakan ruangan itu masuk. Bu semuanya? Ada 11 ruangan. Ada 11 ruangan? Iya, dan itu yang sekarang tujuan saya bagaimana caranya supaya banyak yang menggunakan itu. Berarti sekarang belum rame ya Bu? Belum rame untuk ngapakan ruang Carol. Yang tahu ya Bu ya kegunaan dari Bisa jadi, ya? Bisa jadi mereka belum tahu sama sekali. Iya. Terus kemudian ada ruang skripsi, itu tadi bisa digunakan, ruangan koleksi, ruang banyak. Skripsi tadi itu juga ada sekat-sekatnya ya, kalau saya perhatikan. Kalau ruang skripsi ada sekat-sekatnya di sebelah sini ya. Ada 1. Kemudian di tempat skripsi sekarang udah kami tempatkan di ruang aula dulu. Karena ruangan dulu terlalu sempit untuk skripsi. Sekarang ruang skripsi itu sudah terlalu lebar. Jadi mahasiswa sudah ada segala sudut, sudah ada meja-mejanya masing-masing. Di tengah-tengah pun untuk diskusi ada gitu. Dan itu sudah rame ya mahasiswa yang menggunakan Bu? Alhamdulillah sudah rame. Alhamdulillah terlalu rame. Apalagi sudah aktif kuliah gini, udah banyak mahasiswa yang berdatangan. Udah nggak daring ya Bu ya? Iya, udah banyak. Ini Bu sebenarnya berapa judul buku sih Bu yang ada di perpustakaan YAI Langsa? Karena saya perhatikan dari tadi di sini ada buku, di situ buku, di sana buku, memang kayaknya banyak sekali ya Bu ya? Iya. Buku kita di perpustakaan ini udah 9.829. 9.829. Dan itu yang sudah termasuk di OPA. OPA itu apa sih? OPA itu sistem peminjaman tersimpan buku. Jadi mahasiswa yang mau pinjem itu, saya mau cari buku lihat aja di OPA YAI Langsa. Ada apa nggak di buku itu? Makanya dia datang kemari. 9.000 judul ya Bu ya? Iya, 9.800. Dan itu masih ada buku-buku yang belum diklasifikasi ya, karena kita kan membuat ini data untuk peminjaman ini lama nih, satu gini aja kadang-kadang sampai 2 hari, 3 hari. Jadi ini belum selesai, banyak itu buku-buku sumbangan dari dosen, dari mahasiswa hibah buku gitu. Jadi dari dosen dan mahasiswa ada nggak Bu dari yang lainnya? Ada dari misalnya dari BI Corner itu ada lain, ya itu dalam bentuk majalah, dari instansi lain yang sudah kita kerjasama. Jadi Bu, pertanyaan terakhir nih, apakah perpustakaan YAI Langsa Sabtu dibuka? Alhamdulillah kita buka Sabtu. Buka ya Bu ya? Ya, jadi para mahasiswa nggak usah takut lagi bahwa perpustakaan kita itu buka 6 hari kerja. 6 hari kerja. 6 hari itu kerja. baru ya Bu ya? Sudah dari tahun 2021 bulan 3 kita mulai. Berarti semenjak Ibu menjabat sudah buka ya setiap Sabtu. Dan itu bukannya full sampai sore atau setengah hari? Oh, setengah hari. Kalau Sabtu ketepatan kita untuk setengah hari aja. Jadi mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana juga bisa berkunjung ke sini ya Bu ya? Iya, diharapkan begitu. Sedikit Ibu Usna, tadi kan ada buku cetak 9.829 ya. Selain buku cetak ada juga buku digitalnya, itu yang tadi. Itu sudah ada 1099.
Bisa diakses ya semuanya, Bu, bisa ya? semua. Jadi apapun masyarakat perlukan, kalau masyarakat umum silahkan untuk bukalah yang namanya Ecot-Kala. Ecot-Kala nanti daftar dulu, nanti kami admit baru bisa menggunakannya. Kalau untuk sekedar mau minjam untuk masyarakat luas boleh membaca ya. Silahkan datang ke perpustakaan YIN Langsa. Kalau untuk meminjam nggak boleh, tetapi untuk mahasiswa silahkan mau minjam boleh, semuanya boleh. Jadi nih Bu, kita udah sampai di penghujung acara Humas Menyapa. Ada nggak hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin lupa untuk kami tanyakan. Banyak sebenarnya yang ketinggalan Bu Usna. Karena di sini satu Bu Usna ada yang namanya cek Turnitin. Cek plagiasi ya Bu ya? Iya betul, mahasiswa sudah banyak juga masuk kemari. Jadi cek Turnitin itu bagi mahasiswa-mahasiswa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dosen, baik itu makalah maupun skripsi. Itu bayar nggak Bu? Gratis ya? Alhamdulillah kita gratis, semua gratis ya? Kita nggak ada itu ini. Bisa nggak secara online aja? Misalnya kita kirimkan lewat email, terus perpustakaan juga mengirimkan hasil dari cek plagiasinya itu juga melalui email. Oke. Atau gimana Bu? Untuk dosen itu boleh melalui email diberikan nama kami untuk dosen. Tetapi kalau untuk cek Turnitin mahasiswa, mengingat kita banyak mahasiswa takut tidak tercover, jadi mereka itu kan berulang-ulang kali ya. Nanti udah dicek, perbaiki lagi, perbaiki lagi gitu. Jadi untuk itu mahasiswa kita lakukan mereka sendiri. Mereka sendiri? Iya, kami sudah siapkan. Dan itu harus kemana nih Bu? Ini ada di lantai 3, di ruangan skripsi. Di ruang skripsi. Dan ada operatornya di sana kalau ada kendala-kendala. Stafnya sudah ada melayani. Kalau khusus untuk skripsi atau bisa makalah? Kadang kan mahasiswa semua ada makalah biasa juga bisa ya Bu ya? Boleh makalah biasa. Jadi kan ada tugas-tugas yang diberikan dosen itu pakai cek Turnitin. Orang tuh buat. Karena alhamdulillah cek Turnitinnya itu mereka sudah antusias ya. Sudah banyak mulai menggunakan dan itu merupakan suatu kebutuhan. Dan mereka pun sudah bilang, Bu, tambah dong komputernya satu lagi gitu. Jadi mereka menggunakan aplikasi Turnitin itu begitu mereka mengunjungi nih, datang untuk pengen gunain aplikasi Turnitin, itu langsung mereka sendiri yang gunakan atau memang ada petugas dari perpustakaan? Orang itu sendiri, kita udah kasih petunjuk. Oh gitu. Orang Saya itu udah petunjuk. Ada petugas perpus yang bisa dikasih flash disk, terus petugas perpus yang ngecek, tapi ini mahasiswa sendiri ya? Iya, biar mempunyai keterampilan skill, mereka diharapkan bisa berbuat sendiri. Nah, jadi punya ini. Jadi mudah-mudahan bisa ditambah juga nih Bu untuk komputer. Tambah cek Turnitin gitu ya Bu ya. Tentang akreditasi perpustakaan ini bagaimana Bu? Alhamdulillah akreditasi untuk perpustakaan kita ini udah B. Dan kurang 2,8 atau 2,6 itu ya A. Sebentar lagi Pak Bu ya? Iya sedikit lagi. Insya Allah kedepannya kita insya Allah bisa meraih A itu. Kelemahannya itu sudah kita lakukan. Ada stock of name, kita sudah melakukan kemarin itu stock of name, ada penyiangan, ada perawatan buku itu sudah kita lakukan semua, dan pelatihan dari kawan-kawan staf pustakaan pun sudah. Jadi insya Allah tahun depan, bukan tahun depan ya, 4 tahun lagi ya, B itu 4 tahun, kedepannya kita bisa meraih A. Mudah-mudahan Bu ya. Amin. Kabul. Itu mah. Ibu tadi saya melihat ke sebelah sana itu juga ada lift. Itu bisa digunakan oleh apakah hanya petugas perpustakaan atau mahasiswa juga bisa menggunakan? Oh ya, lift kita itu boleh digunakan siapapun. Mahasiswa boleh. Boleh ya Bu ya? Ya, boleh mahasiswa, tapi memang ada batasannya jumlahnya berapa orang gitu. Kadang-kadang mahasiswa pun karena udah satu kumpulan juga, mereka rame-rame, nanti kan nggak bisa keluar lagi gitu. Semua bisa. Dan itu terhubung sampai ke lantai 3 Bu? Alhamdulillah terhubung sampai lantai 3 mereka. Semuanya bisa. Mewah sekali ya Bu ya gedung perpustakaan ini. Kalau kita lihat, alhamdulillah perpustakaan kita itu sudah sangat-sangat baik ya. Tinggal sangat baik, tinggal kita poles-poles sedikit, mungkin itu menjadi
perpustakaan unggul ya, sesuai Iya. dengan diharapkan nanti jadi IAIN unggul gitu. Iya, amin. 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 Udah Bu, ada lagi yang ingin disampaikan? Atau kita akhiri saja bincang-bincang ini? Diakhiri saja ya Bu ya? Akhiri saja lah. Saja. Demikian bincang-bincang dengan Ibu Kepala UPT Perpustakaan, yaitu Ibu Dr. Jelita MPD. Sahabat IAIN Langsa, untuk mengingatkan kembali, IAIN Langsa sedang membuka penerimaan mahasiswa baru. Ada 2 jalur lagi nih, yaitu jalur UMPTKIN yang dilaksanakan secara serentak dan secara nasional, yaitu pendaftarannya pada tanggal 25 April sampai dengan 4 Juni 2022, dengan ujian SSE-nya yaitu Sistem Seleksi Elektronik pada tanggal 14 sampai dengan 17 Juni 2022, pengumumannya pada tanggal 30 Juni 2022, dan daftar ulangnya pada tanggal 4 sampai dengan 15 Juli 2022. Dan kemudian dibuka lagi jalur mandiri, bisa dicek aja langsung ke website IAIN Langsa, yaitu di www.um-ptkin.ac.id atau di www.pmb.iainlangsa.ac.id. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa nih untuk semua sahabat IAIN Langsa yang setia mendengarkan setiap edisi Humas Menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Humas.